Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-15. Jadi setiap minggu saya review toko, setiap Senin jam 19.30 dari sisi front end. Itu dari sisi pembeli ya, jadi saya nggak lihat dalemannya. Jadi ini sebagai studi kasus aja sih, toko jualan online itu seperti apa. Seru lah, saya suka banget konten ini, walaupun makin sini makin sedikit yang nonton, tapi nggak apa-apa, saya suka karena sekalian saya riset. Bagi toko yang mau di-review itu isi aja Google Form di ganirozaki.com, linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi saya nggak janji kapan bisa nge-review, karena suka-suka saya aja. Ini pun yang video ini orangnya nggak submit di Google Form ya, tapi saya mau review aja karena sekalian saya riset untuk kebutuhan bisnis saya. Oke, kita mulai. Jadi yang mau saya review tokonya, mau saya bedah dari sisi front end adalah toko yang lagi keren banget, namanya Sajodo Snack. Ini keren banget, serius. Toko ini keren banget, laris parah mampus di TikTok. Ini tokonya teman-teman cek aja sendiri. Ini laris parah, laris mampus lah di TikTok, keren banget. Ini saya nggak di endorse, tapi memang keren lah, keren. Asli saya ngiri banget, serius ngiri banget, penjualan bisa segitu banyaknya. Wah, keren lah. Dan ada nyinyirnya, kok gitu-gitu amat dan sebagainya. Tapi saya berusaha di video ini, saya berusaha untuk objektif. Yang intinya sebenarnya keren sih, tokonya keren dan banyak insight menarik yang setelah saya bedah tokonya. Udah 2 jam, tadi malam lah 2 jam saya ceki tokonya, dan banyak insight yang bisa saya terapkan. Mudah-mudahan juga insight yang bagus buat teman-teman. Oke, ini penemuan saya. Jadi si Sajodo Snack ini skalanya ya, jadi dia mulai dari tahun 2020 sampai sekarang 2022. Yang tadinya berdua, si pasangan suami istri ini, langsung sekarang ada 80 karyawan. Saya lihat pengakuan dia di video TikToknya ya, ada 80 karyawan. Berarti kan wah, kencang sekali, pertumbuhannya eksponensial. Apakah dia akan tumbuh terus sampai seterusnya? Nggak tahu, walau alam. Cuman ya secara teori ya, kalau dia tumbuh terus berarti dia akan mengalahkan Indofood, dia akan mengalahkan Wings Food dan seterusnya. Yang jelas itu secara teori, tapi ya mudah-mudahan sih bisa tumbuh terus ya. Kalau bisa tumbuh terus itu keren banget, keren. Setelah saya analisis, jadi kalau mau tahu skala bisnis itu paling gampang lihat dari karyawannya. Jadi karyawan ada 80, katakanlah gajinya 2,5 juta per orang ya. Ini katakanlah asumsi aja. Beliau ini tokonya di Tasik. Berarti ya nggak, kalau Jakarta kan asumsinya mungkin 3 sampai 3,5 juta. Kalau Tasik 2,5 juta lah per orang. Berarti untuk gaji aja dia akan habis 200 juta perkiraan saya. Dan kalau bisnis produksi itu gaji itu sekitar 30 sampai 40% dari omset. Ini teorinya ya, itu yang produksi. Kalau saya walaupun saya bisnis baju, tapi saya nggak produksi sendiri. Saya maklun. Jadi saya sekitar 15 sampai 10 sampai 15%, 10 sampai 20% lah dari omset gaji itu. Kalau Anda konsultan, biasanya itu di 60 sampai 80% untuk gaji. Itu teori aja. Jadi ini mah cocok logi aja sih. Jadi kalau gaji aja udah 200 juta, berarti omsetnya ya gampang, 100 dibagi 30% asumsinya tadi, dikali 200 juta, berarti omsetnya tuh 600 juta per bulan. Minimal menurut saya. Tapi praduga saya nggak 600, tapi 1 sampai 2 M selama sebulan. Itu skala bisnis si Sajodo Snack ini. Bayangin dari 2020 sampai 2022, belum 2 tahun itu sudah 1 sampai 2 M per bulan. Mudah-mudahan nggak ngaco-ngaco banget. Ini kan cuma bayangan aja ya, akurasinya jelas perlu dipertanyakan. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai asumsi beliau ini omsetnya 1 sampai 2 M sebulan. Lalu bisnis digital di zaman now ini, si Sajodo Snack ini membuktikan semuanya bisa. Semua bisa, peduli amat Anda siapa, semua bisa. Kenapa? Saya membandingkan sama Dewa Snack. Jadi Dewa Snack ini punyanya Kang Dewa Eka Prayoga yang sudah kawakan lah di dunia bisnis dan terkenal banget lah. Itu kalah jauh dibanding Sajodo Snack. Aset digitalnya ya, sekali lagi aset digital. Ini Sajodo Snack itu mengalahkan jauh dari Dewa Snack. Padahal Dewa Snack kan yang di belakangnya Kang Dewa Eka Prayoga ya, yang kita semua sudah tahu lah, itu sudah sangat terkenal, pebisnis kawakan, handal. Itu aset digitalnya sekali lagi itu kalah jauh. Si Dewa Snack ini kalah jauh dibanding Sajodo Snack. Tapi kalau omset ya belum tahu, karena kan omset di dalam di pembukuan dan sebagainya saya kan nggak lihat. Tapi kalau aset digital dari secara front end itu Dewa Snack kalah jauh dibanding Sajodo Snack. Ini bukti bahwa siapapun bisa, bahkan ya Kang Dewa aja kalah dalam tanda kutip oleh Sajodo Snack.
Dan ini sekali lagi saya disclaimnya, ini aset digitalnya yang bisa dipantau oleh kita dari luar. Dari dalam mungkin Dewa Snack bisa ngalahin Sejodo Snack secara omset, mungkin saja, saya nggak tahu. Tapi ini bukti sekali lagi bahwa semua bisa. Nggak harus S2, nggak harus pebisnis kawakan, semua bisa. Ini dalam 2 tahun, bayangkan, kurang dari 2 tahun 80 karyawan, itu mengerikan. Lalu selanjutnya, setelah saya perhatikan konten-kontennya di TikTok si Sejodo Snack ini, saya mengambil kesimpulan yang sebenarnya saya udah tahu dari lama, bahwa flexing itu penting. Yes, flexing itu penting. Kita mencoba objektif ya di sini ya. Jadi si Sejodo Snack ini dia flexing yang Islami. Jadi dia pakai kata-kata berkah dari langit, umrohin orang tua, masya Allah tabarakallah, bukan karena kami, dan seterusnya. Jadi dia menyombongkan tapi bersyukur. Itu secara objektif ya, kita pandang secara objektif, itu marketing yang works, berhasil. Lihat aja si Sejodo Snack ini, hampir semua kontennya adalah flexing seperti itu. Jadi nunjukin karyawannya, ini bukan gara-gara kami loh teman-teman, tapi gara-gara teman-teman semua yang sudah beli, ini karena Allah dan sebagainya, kami harus bersyukur. Tapi konteksnya kan konteks flexing, konteksnya adalah konteks nyombong dalam tanda kutip. Itu dari segi marketing berhasil. Banyak contoh kasusnya, banyak banget contoh kasusnya kayak gini dan berhasil. Serius, coba aja cek sendiri TikToknya si Sejodo Snack ini. Jadi flexing yang Islami, jadi bersyukur tapi sombong. Ini kita pandang secara objektif ya, bukan dari sisi fikih, dari sisi dosa dan sebagainya, bukan dari sisi agama ya, tapi dari sisi marketing ya. Ini berhasil, patut dicontoh dan keren banget. Dia storytellingnya bagus, videografinya lumayan ya, saya lihat itu butuh effort lumayan, karena dari footage digabung-gabungin, terus dinyambung-nyambungin sama voice overnya dan seterusnya. Jadi flexing yang Islami, flexing yang bersyukur, sombong yang bersyukur, itu works banget dan patut banget dicontoh. Saya langsung instruksikan tim saya untuk melakukan hal yang sama. Tentu nggak akan sekeren si Sejodo Snack ya flexingnya, tapi kita coba, nggak ada salahnya untuk dicoba. Jadi teman-teman juga harus cobain, nggak apa-apa cuma 10 orderan kayak 20 orderan kayak, terima kasih ya Allah 20 orderan ini karena bla 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 bla. Itu patut dicoba, serius patut dicoba, karena saya juga tersadarkan lagi, sebenarnya sudah sejak lama, dan tersadarkan lagi ini patut dicoba. Oke, flexing penting. Lalu komentar saya selanjutnya, invest di yang tepat. Nah, ini kerennya si Sejodo Snack, di kala pebisnis lain yang growingnya kayak gini itu rata-rata flexing Alphard, flexing jalan-jalan ke luar negeri. Si Sejodo Snack ini flexing mesin. Nah, mesin itu saya yakin nggak murah teman-teman, mesin itu nggak murah, mungkin ratusan juta dan sebagainya. Dan ini keren karena invest di mesin artinya invest jangka panjang. Kalau orang ya kalau invest di orang bisa resign, bisa sakit, bisa meninggal dan sebagainya. Tapi kalau invest di mesin, beli mesin itu untuk jangka panjang, untuk mengembangkan bisnis jangka panjang. Jadi keren, ini bagus dibanding online shop lain yang lagi berkembang, malah mengeluarkan uangnya jalan-jalan ke Eropa. Tapi bagus juga kontennya, tetap attractive juga, flexing attractive juga. Jadi secara marketing tetap bagus, cuman secara jangka panjang lebih bijak untuk invest di mesin daripada invest di konten. Itu sok tahunya saya lah. Jadi ini keren, si Sejodo Snack perlu dicontoh. Kalau Anda di posisi itu, saran saya yaitu invest di mesin. Dan ini saya berandai-andai, kalau saya jadi si Sejodo Snack, jadi ownernya, pertama saya akan invest di finance yang pro, karena bisnis Sejodo Snack ini lagi growing banget. Dan praduga saya, mudah-mudahan enggak, itu pasti ada jatuhnya, entah dalam, entah jatuhnya jauh atau jatuhnya sedikit, pasti ada lah. Karena kalau dia terus pasti akan ngalahkan Indofood, ngalahkan Wings Food, di mana itu bisnis yang sudah puluhan tahun. Jadi pasti ada turunnya, praduga saya pasti ada turunnya, entah turunnya tinggi, jauh atau turunnya sedikit, dan itu pasti ngefek banget ke finance. Jangan sampai salah perhitungan. Kalau salah perhitungan bisa fatal banget. Hutang lah, beban gaji, beban macam-macam. Itu saran saya hire finance yang pro ya. Yang pro itu artinya yang memang berpengalaman, yang ya pengalaman di industri finance ya 3 tahun 4 tahun lah minimal, yang gajinya mungkin 15 juta gitu. Jangan ngambil fresh graduate, saran saya gitu. Kalau saya jadi dia ya, kalau saya jadi si owner si Sejodo Snack ini. Lalu yang kedua yang akan saya lakukan, itu saya akan expand vertikal.
Jadi ekspansi itu kan ada horizontal sama vertikal. Kalau horizontal itu saya jualan Sajodo Snack nih misalkan. Kalau saya horizontal, ekspansi horizontal berarti saya langsung bikin jualan hijab. Itu nggak berhubungan sama sekali. Tapi kalau ekspansi vertikal, saya mencari di supply chain-nya si snack ini dari ke atas ke bawah. Nah, si Sajodo Snack ini kan di bawah ya, di hilir dia jual retail. Tapi ada lagi yang bawah lagi, yaitu yang jualan plastik, yang jualan kurir dan sebagainya. Saran saya expand vertikal ke atas, yaitu ke apa? Ke bahan baku. Jadi ke depannya kalau misalkan bisnis si Sajodo Snack lagi turun, setidaknya dia bisa ngejual bahan baku ke bisnis-bisnis sejenis. Dan itu pengetahuannya, learningnya kan sudah punya. Dia sudah tahu bahan baku yang bagus, bahan baku cikur yang bagus, bahan baku pilus yang bagus dan seterusnya. Saran saya, kalau saya jadi beliau, saya akan expand vertikal ke atas, lebih ke hulu. Atau bisa jadi maklun untuk pembuatan snack yang lain, mungkin ngajak Kang Dewa Eka untuk maklun aja ke Sajodo Snack untuk bikin si snacknya. Itu kalau saya. Lalu kalau saya jadi Sajodo Snack lagi, yang ketiga mungkin yang akan saya lakukan, saya mau kuliah lagi. Jadi invest di ilmu itu yang paling krusial, paling penting. Invest dari leher ke atas. Wallahualam nanti bisnisnya jatuh, tapi kalau ilmu tetap di otak, tetap bisa dikembangkan dan seterusnya. Entah kuliah, ini nggak harus kuliah lagi ya, nggak harus kuliah lagi ya. Bisa short course, bisa ya macam-macam, yang jelas di ilmu. Ya begitulah. Terakhir ini saking serunya sampai 11 menit, mohon maaf. Jadi takeaways-nya teman-teman, jadi faedahnya nonton video ini, satu, Anda bisa harus optimis karena semua bisa. Mau Anda siapapun Anda, itu semua bisa di era digital zaman now ini, semua bisa. Lalu yang kedua, flexing penting. Sekali lagi saya tekankan, lakukan aja flexing, entah itu 10 orderan, 100 orderan, 1 orderan pun flexing aja, karena itu sudah works. Dan kalau yang muslim ya flexing islami, sombong islami. Yang ketiga, ngarep pertumbuhan pesat kayak Sajodo Snack ini sah-sah aja, sangat-sangat mungkin. Jadi dari 2 karyawan jadi 80 dalam 2 tahun, itu sah-sah aja untuk berpikir seperti itu. Sangat-sangat mungkin di era digital zaman now ini. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jika iya, tolong subscribe channel ini, atau boleh klik thanks atau join membership. Yang join membership benefitnya cuma komennya dibales, jadi kita bisa diskusi di komen. Selebih itu saya sudah berat untuk ngebalesin komen satu-satu, karena channel YouTube ini masih iseng aja, dalam tanda kutip iseng yang serius. Jadi masih saya yang kelola, saya belum punya admin dan sebagainya, tanpa editing juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Senin depan di Bedah Toko lagi. Studi kasus seru.